Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast kami, podcast PWK, Podcast Wong Kota. Ya, jadi gini nih, supaya kita tambah akal ke penonton, kita kenalin dulu kali ya. Kenalin gua, diri sendiri Yanuar, dan gua Maul. gua Fahri. Gua Dika dan terakhir David, dan di sini kita membahas tentang majas. Nah, gimana pembahasannya? Langsung aja kita masuk ke videonya. Let's go. Let's go. Let's go. Oke, jadi pada podcast kali ini kita tuh bakal ngebahas majas dan macem-macemnya, pengertiannya, contoh-contohnya. Nah, pada podcast kali ini juga gue bakal ditemenin sama bintang tamu spesial kita nih pada kali ini. Kali ini gue gak sendirian, kali ini gue ditemenin sama Dika dan Maul. Nah, oke, langsung aja kali ya. Boleh. Nanya nih, apa sih tanggapan kalian atau pemahaman kalian nih tentang majas itu? Oke, jadi gue duluan ya, awal. Jadi mungkin banyak dari kalian yang belum tahu apa itu majas ya, atau mungkin Osa belum tahu juga nih majas apa nih. Ada. Kacau. Oke, sulit. Jadi mungkin gue jelasin dulu. Jadi majas itu memiliki kata lain yaitu gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini itu biasa dipakai di banyak teks. Nah, itu ada apa aja? Ada berita, ada majalah, ada artikel dan lain-lain sebagainya. Nah, buat pengertiannya gue serahin ke Maul. Sikat tuh. Oke, jadi simpelnya gini, gaya bahasa itu adalah cara menggunakan bahasa dalam konteks tertentu, orang tertentu, atau tujuan tertentu. Atau juga bisa dalam sebuah teks untuk menghidupkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup, gitu. Oke, paham. Jadi kan udah tadi pembahasan tentang pengertian majas nih. Nah, gue belum tahu nih apa itu jenis-jenisnya, dan mungkin penonton podcast juga belum tahu nih, ada yang belum tahu. Nah, gue boleh nanya nggak sih ke kalian apa sih jenis-jenis majas itu? Wah, boleh banget. Asal kalau sikat tuh. Oke, jadi ini buat jenis-jenis majas tuh yang pertama ada majas perumpamaan. Nah, majas perumpamaan itu juga biasa disebut juga simile, yang artinya itu seperti. Nah, dalam dunia jurnalis, majas ini tuh cuma bisa dipakai buat nulis artikel, tadi bencana, sama kolom dan lain-lainnya. Simpelnya tuh berita yang isinya cuma cerita atau future, data satu perjalanan. Nah, kalau majas ini tuh cuma boleh dipakai buat berita langsung, gitu di. Nah, gak bolehnya kenapa tuh? Nggak bolehnya itu kan karena majas ini tuh sifatnya tuh subjektif, atau menurut pandangan pribadi, gitu di. Oke, paham. Terus ada apa lagi? Oke, jadi biar gantian gue yang jelasin. Oke, siap, boleh. Oke, jadi selanjutnya tuh ada metafora. Jadi metafora itu adalah gaya bahasa perbandingan yang singkat, padat, dan juga itu kesusun rapi. Nah, di metafora itu ada kata-kata majas perbandingan yang itu bisa digunakan di dunia jurnalis, dan malah itu dianjurkan tapi digunanya itu secara variatif. Itu biasanya ada di artikel, ada di pojok, ada di karikatur, dan juga ada di berita feature. Begitu. Paham. Mungkin misalnya yang gua tahu nih ya, kayak misalnya ibarat, bak, atau yang lain-lain lah, gitu mungkin. Oh iya, betul banget cuy. Nah, tapi masih ada lagi nih, dua lagi. Nah, apa yang tuh? satunya biar dijelasin sama Maul deh. Jelasin dulu. Oke, jadi gini Mas Ri. Yang selanjutnya tuh ada majas personifikasi. Nah, majas itu sering digunakan tuh sebagai bentuk perbandingan, pengumuman dari benda mati yang seolah itu menjadi benda hidup. Nah, selain majas personifikasi itu ada kebalikannya, yaitu majas depersonifikasi.
Nah, majas itu sering digambarkan tuh buat benda hidup dan seolah-olah tuh menjadi benda mati. Nah, majas ini tuh biasanya tuh digunakan buat nunjukin situasi, posisi atau kondisi dari seseorang atau kelompok atau hal yang lainnya yang sifatnya itu pasif gitu nih. Oke. Nah, gue mau nambah lagi nih buat dipersonifikasi sedikit. Jadi dipersonifikasi itu juga buat ngejelasin realita kehidupan. Jadi kayak misalnya ada ironi, ada tragedi, pokoknya bencana alam gitu deh. Gitu cuy. Nah, tapi ada satu lagi nih yang gue bilang. Yang terakhir itu ada majas, namanya majas alegori. Nah, alegori itu ditulis itu dengan menggunakan lambang-lambang, terus ada tempat, objek, ataupun subjek gitu kan namanya. Nah, majas alegori ini itu sifatnya moral ataupun spiritual manusia kayak gitu. Dan buat contohnya itu mungkin biasanya ada di majalah anak-anak atau remaja gitu. Oke. Paham. Berarti banyak juga ya pembahasan tentang majas itu. Banyak sih, tadi ada berapa tadi tuh gila. Juga ada. Tadi ada perumpamaan, ada metafora, personifikasi, personifikasi. Sebenarnya terakhir gue alegori. Ya. Tapi menurut gue nih ya masih kurang gitu loh. Kan tadi kalian berdua udah jelasin tentang pemahaman pengertian tentang majas sama jenis-jenisnya. Nah, kurangnya itu menurut gua di ciri-ciri majas sama contohnya buat diterapin ke suatu berita itu gimana tuh, gua masih kurang paham. Atau mungkin penonton podcast gua belum paham lah kayak gimana gitu. Boleh tolong dijelasin nggak? Loh, kok ada kalian berdua di sini? Tadi kamu mau mana? Nah, jelasin deh. Nah, kali kita sekarang host sampai pokok kita sekarang di segmen kedua. Nah, jadi di sini kita udah masuk segmen yang kedua. Di sini kita menjelaskan ciri-ciri majas dan contoh-contoh majas. Berarti ini segmen baru nih ya, Ya. kedua. Oke, Bu, boleh tolong dijelasin nggak sih? Karena jujur gue masih kurang paham nih apa itu ciri-ciri majas, jenis-jenisnya, apalagi contohnya. Gue masih belum paham, apalagi penonton nih yang mungkin masih belum tahu atau belum paham. Nah, jadi secara umum majas sendiri biasanya menggunakan bahasa kiasan. Nah, bahasa majas biasanya menggunakan suatu frase yang tidak literal atau tidak sesuai dengan bahasa aslinya. Jadi ada makna terselubung yang ada pada kalimat tersebut. Nah, kemudian majas juga digunakan untuk memperindah suatu kalimat. Nah, hal ini bertujuan untuk membuat kalimat menjadi lebih menarik atau menyentuh perasaan pembaca atau pendengaran sendiri. Nah, ngomongin perasaan nih, majas juga bisa meningkatkan emosi pada suatu kalimat. Bisa memberikan efek dramatis, humor, dan kesedihan tergantung penggunaannya. Oke. Nah, majas juga memiliki ciri untuk menyampaikan pesan kepada penggunanya agar bisa terlihat lebih efektif. Contohnya majas metafora. Majas ini digunakan pada suatu perumpamaan yang terdapat dua hal yang berbeda. Oke, siap. Tapi bisa nggak sih majas itu diaplikasikan ke suatu berita gitu? Karena yang gue tahu majas itu biasanya tuh cuman bisa diaplikasikan ke cerita-cerita biasa gitu, atau mungkin cuman bisa ada di pelajaran bahasa Indonesia doang. Dan salah nih, Ri. Oke, siap. Banyak di luar sana jurnalis yang menggunakan majas dalam beritanya, tapi kitanya aja yang nggak kalau di situ ada majas. Oke, gini deh. Coba dong kasih gua contoh berita nih yang di dalamnya itu terdapat majas gitu. Gimana? Jadi gini, seperti berita yang ditampilkan di layar yang dilansir dari laman website CNN Indonesia yang berjudul Meriah Konser Annual Kerja Jakarta yang bertabur bintang. Dari judul ini menggunakan gaya bahasa perumpamaan atau majas singular. Majas singular sendiri yaitu majas yang digunakan untuk membandingkan dua hal yang berbeda tapi memiliki makna yang hampir mirip. Kiasan ini digunakan pada kalimat bertabur bintang, yaitu menggambarkan kehadiran artis-artis terkenal dengan penampilan yang memukau seperti bintang di langit. Di sini gua akan juga menampilkan berita dari website CNN Indonesia yang berjudul Rencana Konser Residensi Jennifer Lopez yang kini di ujung tanduk.
berita ini menggunakan majas metafora. Kiasan pada judul berita yaitu di ujung tanduk menggambarkan suatu kondisi yang tidak stabil dan penuh resiko. Oke, berarti gue juga sekarang paham nih apa yang udah gue jelasin tadi tentang contoh-contohnya, ciri-cirinya, yang apa sih tadi tentang penjelasan majasnya. Oke, jadi kita udah ada di akhir video nih. Mungkin Bapak host bisa menyampaikan yang disampaikan. Jadi yang bisa gue simpulin dari podcast kali ini, majas itu adalah gaya bahasa ya untuk memperindah atau menghidupkan sebuah kalimat dalam teks berita. Nah, terus juga majas juga ada banyak bisa ya kan, majas perumpamaan, majas metafora, personifikasi dan alegori. Terus majas juga memiliki ciri-ciri menggunakan bahasa kiasan, menggunakan emosi, terus menyampaikan pesan dengan efektif. Dan yang gue baru tahu juga dari podcast kali ini, majas itu ternyata bisa digunakan di dalam teks berita yang sudah dijelasin tadi sama David dan Yanuar tentang di dalam berita tentang majas simile sama majas metafora gitu. Dan mungkin podcast kali ini gue akhirin sampai sini dulu kali ya. Oke, betul nih, karena kita udah di ujung video, jadi mungkin podcast Wong Kota kita sudahi dulu bersama gue Nika, Gue Fahri, Bersama gue Yanuar. Gue Maul. dan kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.